Di tengah rasa duka akibat tragedi Kanjuruhan yang memakan banyak korban jiwa, tiba-tiba Nasdem mendeklarasikan calon presiden. Dengan bulat, Nasdem menunjuk Anies Baswedan sebagai capresnya. Keputusan Nasdem ini mengejutkan banyak pihak, sebab deklarasi capres ini dimajukan dari jadwal sebelumnya. Ada banyak pertanyaan menggantung di seputar deklarasi capres itu, karena Anies ini tengah senter diendus oleh KPK. Banyak orang yang kemudian mengait-ngaitkan hal itu, termasuk wartawan yang hadir di acara deklarasi capres tersebut. Anies ini memang memiliki banyak masalah di Jakarta, dan belum lama ini KPK berupaya hendak mengusut kasus Formula E. Nama Anies disebut ada kaitannya dengan kasus itu. Pemajuan jadwal deklarasi itu tentu saja mengundang tanda tanya. Apakah Nasdem sengaja ingin melindungi Anies? Sekarang kondisi KPK serba salah. Maju kena, mundur kena. Jika KPK memaksakan diri ingin mengusut kasus Formula E, maka akan ada narasi Anies dikriminasi oleh KPK. Sebaliknya, jika KPK membiarkan saja kasus itu menguap, indikasi kasus korupsi akan lenyap. Rakyat yang dirugikan karena uang pajak mereka dihambur-hamburkan. Tapi apapun alasan Nasdem mempercepat deklarasi, tentunya sudah melewati pertimbangan panjang. Masalahnya, banyak kader Nasdem yang sebelumnya getol mengkritik Anies. Bisa dibilang mereka anti Anies garis keras. Dengan dicapreskannya Anies, otomatis mereka hanya punya dua pilihan, keluar dari partai tersebut atau pura-pura bisu. Pilihan Nasdem itu mungkin akan berdampak pada suara pemilih di wilayah yang secara alami menolak figur Anies, misalnya Indonesia Timur. Tapi secara otomatis akan ada suara tambahan di wilayah yang menerima Anies dengan tangan terbuka, misalnya Jawa Barat. Pencapresan Anies ini menunjukkan ketidakpekaan Nasdem. Padahal itu ada alasan mendesak bagi partai itu untuk menunda deklarasi beberapa saat, minimal sampai rasa sedih akibat tragedi Kanjuruhan berkurang. Tapi Nasdem seolah telah kehabisan waktu. Pencapresan Anies barangkali berkaitan dengan masa depan partai itu. Jika dilihat dalam peta politik, Nasdem memang tidak punya banyak pilihan. Selain dua partai kuat, PDIP dan Gerindra, koalisi KIB telah membuat Nasdem terpojok. Jika Nasdem bergabung dengan tiga poros kekuatan itu, Nasdem tidak akan menjadi pemain kunci. Mereka hanya akan jadi pengekor. Oleh sebab itu, mereka berkejaran dengan waktu. Sebelum KPK masuk terlalu jauh, sebelum partai lain mencalonkan Anies, Nasdem menjadi yang terdepan membentenginya. Langkah ini tentu sah saja, karena dalam politik, dukung-mendukung itu hal biasa. Hanya saja, kalau bicara soal ideologi, mestinya Nasdem berhitung lagi. Anies adalah seseorang yang dianggap menghalalkan segala macam cara. Maka netizen menjulukinya bapak politik identitas. Sewaktu dia naik jadi gubernur Jakarta, Anies membiarkan polarisasinya yang terjadi di Jakarta. Anies memang memberikan komentar normatif, tapi tidak berupaya mencegah aksi banal pendukungnya. Di Jakarta waktu itu ada kampanye tidak menyolatkan mayat pendukung Ahok. Ada juga kuburan yang menolak pemakaman pendukung Ahok. Selain itu, ujaran kebencian memenuhi atmosfer pilkada. Anak-anak kecil dilibatkan untuk memperbesar dampak kerusakannya. Sementara Nasdem selalu mencitrakan diri sebagai partai yang peduli pada keberagaman, menentang radikalisme dan popularisasi yang di tengah masyarakat. Kampanye ini dulu efektif untuk menggerek perolehan suara Nasdem. Apalagi partai ini juga menjadi pendukung militan Jokowi. Kali ini pendeklarasian dukungan untuk Anies berlawanan dengan semua slogan itu. Para pemilih tentu paham bagaimana harus bersikap. Tanpa harus dikomando, mereka telah memiliki penilaian sendiri. Indonesia saat ini sedang berduka. Ratusan anak-anak muda meninggal dunia di Stadion Kanjuruhan Malang. Mereka menjadi korban kepanikan dan mati karena terinjak-injak. Dalam kondisi itu, mestinya ada empati. Ada rasa bela sungkawan dengan menunda hal-hal yang tidak mendesak sifatnya. Tapi Nasdem memiliki pertimbangan sendiri. Sangat disayangkan, tapi ini juga mempertegas warna Nasdem yang sebenarnya. Bahwa dalam politik, semua hal bisa dilakukan. Termasuk mendeklarasikan Anies dengan penuh kegembiraan di tengah situasi yang berduka.